Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan salah satu sahabat yang mulia, sahabat yang mana telah terisi hatinya dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari pertama memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab ini mulai dari kecilnya telah memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, telah menyibukkan dirinya untuk Nabi Muhammad SAW, sampai beliau pada suatu hari mengatakan kepada dirinya sendiri, "Waihak ya Rabi'ah, celaka kau wahai Rabi'ah. Kenapa?" kata Rabi'ah, "kenapa kau tidak mengkosongkan waktumu hanya untuk berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa kau tidak memakai jasadmu, seluruh waktumu hanya untuk berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW? Sedangkan kau ini memang tidak memiliki pekerjaan dan kau memang tidak memiliki rumah dan yang lainnya." Kemudian kita tahu bahwasanya Rabi'ah ini termasuk daripada ahlu suffah, yang mana terkenal dengan duyuful muslimin, atau tamu daripada orang-orang muslim, yang mana jika tinggalnya di masjid, tidak memiliki rumah, keluarga juga tidak memiliki, harta juga tidak memiliki, sehingga kalau makannya bersama Nabi Muhammad SAW, tidurnya di masjid, sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Begitulah keadaan ahlu suffah. Kemudian maka terbisit di hati Rabi'ah ingin untuk berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ragu apakah Nabi Muhammad mau menerima aku sebagai pembantunya, mau menerima aku sebagai orang yang akan berkhidmat kepadanya. Maka Sayyidina Rabi'ah tadi memberanikan diri untuk menemui Nabi Muhammad SAW, seraya berkata, "Jika seandainya ini Rasulullah menerima aku, maka sungguh aku telah mendapatkan kemuliaan dunia akhirat." Kemudian setelah bertemu, menghadap kepada Nabi Muhammad SAW dan memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkhidmat kepadanya. Dan ternyata Rasulullah SAW tidak memutuskan daripada harapan Rabi'ah, sehingga Rasulullah menerima Rabi'ah tersebut untuk berkhidmat dengan Nabi Muhammad SAW. Fasirtu, kata Rabi'ah, mulai dari Nabi Muhammad menerima aku sebagai khadimnya, sebagai pembantunya, maka mulai dari itu juga aku tidak pernah berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah berpisah daripada bayangan Nabi Muhammad SAW. Asiru ma'ahu aina masar. Aku berjalan bersama Nabi Muhammad di mana Nabi Muhammad berjalan, dan aku memutari kota Madinah di mana Nabi Muhammad SAW memutari daerah tersebut. Dan bahkan kata Rabi'ah, tidaklah Nabi Muhammad SAW memusatkan matanya kecuali di situ aku sudah siap untuk mendapatkan isyarat yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu Rabi'ah bin Ka'ab berkhidmat dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidaklah Nabi Muhammad menginginkan suatu hajat kecuali di situ aku bersegera untuk menyelesaikan hajat Nabi Muhammad SAW. Wa kuntu, kata Rabi'ah, aku ini berkhidmat biasanya di siang hari. Setiap Nabi, mulai dari pagi hari sampai malam hari, itu khidmatku atau jadwal khidmatku, kata Rabi'ah. Fa'idan qadha nahar, ketika matahari sudah tenggelam, waktu siang sudah selesai, shalal isya al-akhir, Nabi Muhammad SAW sudah salat isya, maka ketika aku terbesit ingin untuk kembali ke masjid untuk tidur dan beristirahat, aku berpikir, kata Rabi'ah, wahai Rabi'ah, atau aku mengatakan kepada diriku, wahai Rabi'ah, mau kemana kau? Mau pergi kemana? Mau tidur kau? Mau istirahat kau? Kata. Mungkin saja wahai Rabi'ah, kata dirinya sendiri, ketika kau tidur, ketika kau istirahat, Nabi Muhammad SAW membutuhkanmu. Nabi Muhammad ingin kau menyelesaikan suatu hajat di malam hari. Maka karena pikiran tersebut atau lintasan hati Rabi'ah tersebut, sehingga Rabi'ah memutuskan untuk duduk di bawah pintu rumah Nabi Muhammad SAW dan tidak pergi daripada pintu rumah tersebut sampai di pagi hari, karena menginginkan memang benar-benar tulus untuk berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sehingga
kejadian-kejadian yang sangat luar biasa yang dialami Rabi'ah selama menunggu Nabi Muhammad SAW di pintu rumahnya di malam hari. Ketika itu Rabi'ah berkata bahwasannya setiap malam ketika aku menunggu Nabi Muhammad mungkin saja keluar atau memiliki hajat, aku mendengar Nabi Muhammad SAW ini setiap malamnya pasti berdiri untuk sholat. Bahkan aku mendengar daripada bacaan Fatihahnya Nabi Muhammad SAW dari luar pintu. Dan yang lebih menakjubkan lagi kata Rabi'ah, bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidaklah di sholat malamnya membaca surat Al-Fatihah, kecuali Nabi Muhammad mengulangi daripada surat tersebut. Sampai Nabi Muhammad dalam keadaan bercucuran air mata atau mengeluarkan daripada suara tangisan-tangisan di malam hari tersebut. Kemudian aku pun sampai terlelap tidur dan bangun Nabi Muhammad pun masih belum selesai daripada sholatnya. Kemudian aku tertidur lagi, kemudian bangun lagi, ketika itu Nabi Muhammad masih dalam keadaan i'tidal mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, dan Nabi Muhammad pun mengulangi daripada kalimat Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, dan meresapi maknanya sampai waktu yang sangat lama. Kemudian Rabi'ah pun juga menceritakan daripada kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan Nabi Muhammad, kata Rabi'ah, tidaklah Nabi Muhammad ini diberikan suatu kebaikan kecuali Nabi Muhammad membalas kebaikan tersebut. Tidaklah Nabi Muhammad diberikan suatu hadiah kecuali Nabi Muhammad juga memberikan orang tersebut hadiah. Tidaklah Nabi Muhammad SAW dibantu kecuali Nabi Muhammad pun juga membalas dengan bantuan. Kemudian kata Rabi'ah, waqad ahabba ayyujizani. Rabi'ah merasa bahwasanya daripada akhlak Nabi Muhammad seperti itu, pasti Nabi Muhammad ini juga ingin membalasku. Karena Rabi'ah sendiri sudah berkhidmat menghabiskan waktunya untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata benar. Tiba-tiba suatu hari Nabi Muhammad memanggil Rabi'ah atau menghadap kepada Rabi'ah seraya berkata, "Ya Rabi'ah bin Ka'ab, wahai Rabi'ah bin Ka'ab." Maka aku pun menjawab, kata Rabi'ah, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'adaik." Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Salni syai'an a'tihi lak." Rasulullah mengatakan, memberikan tawaran, "Mintalah apapun kepadaku, maka aku pasti akan memberikan kepadamu." Kemudian ini Rabi'ah bin Ka'ab ketika mendengar tawaran yang sangat agung dari Nabi Muhammad, diberikan, mintalah apapun, kata Nabi Muhammad, pasti aku akan mengabulkannya. Farawaitu qalilan, kemudian aku meminta waktu kepada Nabi Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amhilni, tolong beri aku waktu agar aku bisa memikirkan sesuatu yang memang layak aku minta, sesuatu yang memang pantas aku minta. Kemudian setelah aku berpikir, aku akan memberikan jawabannya kepadamu ya Rasulullah." Maka Nabi Muhammad menjawab, "La ba'sa alaik." Maka ya sudah, tidak masalah, pikirkan dulu apa yang kau inginkan, kemudian sampaikan kepadaku, aku akan memberikannya. Kemudian duduklah ini Rabi'ah seraya berpikir, ini tawaran dari Nabi Muhammad, apapun yang Nabi Muhammad doa pasti akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan. Sehingga ini tawaran bukan main-main. Berpikirlah Rabi'ah seraya berkata, "Kuntu yauma idzin syaban." Aku ini anak muda. "Fakiran," aku ini juga miskin, kata Rabi'ah. "La ahl," aku tidak punya istri. "Wala mal," tidak punya harta. "Wala sakan," tidak punya rumah, kata Rabi'ah. "Wa inna ma kuntu awi ila sufah," aku ini tinggal di masjid sebagai ahlu sufah, sebagai fuqara, orang-orang muslim. Fa idza ata ahadun minal muslimin bisadaqah, jika ada orang-orang muslim memberikan sedekah kepada Nabi Muhammad SAW, pasti sedekah tersebut akan diberikan kepada kita dan kita makannya daripada sedekahnya orang-orang muslim. Jika Nabi Muhammad diberikan hadiah, pasti hadiah tersebut dibuka dan dimakan bersama kita, kata Rabi'ah bin Ka'ab. Kemudian terbesit hatiku, kata Rabi'ah bin Ka'ab, untuk aku meminta kepada Nabi Muhammad daripada kebaikan dunia, daripada urusan duniawi, daripada harta yang melimpah, istri yang cantik, kemudian rumah yang megah, agar membantu aku daripada kefakiranku yang seperti ini, yang aku mana tidak memiliki harta dan istri dan anak ketika itu. Kemudian setelah beberapa saat, setelah mengatakan ingin meminta dunia, tiba-tiba nafsunya berkatakan lagi, terlintas dalam hati lagi, "Taban, celaka kau wahai Rabi'ah.
Inna dunya zailah, sungguh dunia ini akan sirna. Wa inna laka fiha rizqan kalafahullah, dan rizki ini telah ditanggung oleh Allah. Jadi kau tidak perlu meminta, Allah telah akan memberikan rizkinya. Jadi untuk apa kau meminta sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala? Kau harusnya meminta sesuatu yang lebih mulia, lebih agung. Kemudian Rasulullah SAW fi manzilati inda rabbih la yurad, sedangkan doanya Nabi Muhammad ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatlub, maka mintalah kepada Rasulullah sesuatu yang paling bermanfaat dalam urusan akhirat. Maka dipikir lagi oleh Rabi'ah, kira-kira apa? Setelah mendapatkan jawabannya, datang Rabi'ah kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah langsung menjawab, apa yang kau minta wahai Rabi'ah? Kemudian Rabi'ah dengan tegas, setelah berpikir dengan jernih, berpikir dengan menghilangkan nafsu tersebut, seraya mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka an tad'uwa lillah ta'ala, an tad'uwa li Allah ta'ala ayyaj'alani rafiqan laka fil jannah. Aku meminta ya Rasulullah satu permintaan, yaitu agar engkau berdoa kepada Allah agar aku bisa menemanimu di surga. Oh, permintaan yang sangat agung. Menemani Nabi Muhammad SAW di surga, sebagaimana berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW di dunia. Kemudian Nabi Muhammad sampai menjawab, siapa yang mengajarimu untuk meminta ini? Man ausaka, siapa yang mengajarimu untuk meminta permintaan yang sangat agung ini? Kata Rabi'ah, la wallah, tidak tidak, demi Allah, tidak ada yang memberitahu ini semua keinginan dari diriku ya Rasulullah. Sehingga ketika aku inginkan dunia, bahwasanya dunia akan hilang, dan dunia telah ditanggung oleh Allah, sehingga aku memiliki permintaan akhirat, dan paling agung permintaan akhirat adalah menemanimu di surga ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sampai menawarkan lagi, apakah tidak ada yang lain? Kemudian dijawab lagi, tidak ya Rasulullah, hanya ini, menemanimu di surga ya Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, Idan, kalau begitu bantulah aku agar kau mendapatkan impianmu dengan memperbanyak sujud Maka kata Rabi'ah, mulai dari saat itu aku menjadikan ibadahku ini senantiasa istiqomah dan khususnya memperbanyak sujud hanya untuk agar bisa menemani Nabi Muhammad SAW di surga yang paling atas. Kisah yang sangat agung yang bisa memotivasi kita untuk menjadikan setiap tujuan kita hanya untuk bisa menemani Nabi Muhammad SAW di surga. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.